Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, yang saya hormati pembina Masjid Nurul Fatah, Ketua Takmir dan pengurus, yang saya hormati Bapak dari anggota Dewan, dari Dewan Masjid Indonesia, dari pengurus Nahdlatul Ulama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Senang sekali saya diberi kehormatan untuk berbicara di depan orang-orang yang sangat terhormat. Malam ini saya senang sekali berbicara dengan orang-orang yang sangat terhormat dan sangat mulia. Apalagi saya menyaksikan Pak Dr. Sunarto tadi tertawa, itu senang sekali saya. Senang. Ini Pak Dr. Sunarto Abdul Syakur ini tidak hanya contoh di sini Bapak Ibu sekalian, di fakultas itu juga menjadi tauladan. Yang sehat-sehat itu rapat tidak datang. Kalau Pak Dr. Sunarto ini walaupun jalannya seperti itu ya datang juga. Maka hidup ini isinya adalah bagaimana memberi semangat orang. Kalau kita itu tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang, kita masih punya satu, yaitu memberi semangat. Jadi kalau Bapak tidak punya duit, tidak punya apa, Bapak masih punya satu, berilah semangat orang. Jangan sampai sudah tidak memberi apa-apa, justru ngendoni. Yang penting manuk gladek cucuke biru ya toh. Ya. Mari dilantik ojo turun. Baik, sebagai penghormatan saya kepada Pak Dr. Sunarto yang memberi teladan kita bersama Bu Latifah juga luar biasa. Saya berikan hadiah buku saya yang terbaru. Saya kira Pak Narto belum punya ini. Judulnya Pasangan Berbintang. Mengukur skor Anda sebagai suami itu berapa? Skornya istri berapa? Dinilai sendiri, self assessment. Nanti akan tertawa sendiri. Jujur yang nilai dirinya sendiri, tidak boleh orang lain. Nanti kalau sangat baik itu berarti bintang 5. Kalau agak baik itu bintang 2. Kalau enggak baik itu bintang kecil. Saya ambilkan bukunya Pak Narto. Ini masih baru. Ini saya berikan kepada Pak Narto. Di situ aja Pak Narto. Monggo. Ampun, monggo. Ampun. Dalam? Nanti. Bapak Ibu sekalian, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita begini. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini punya istri, tetapi pikiran saya itu lebih banyak kepada panjenengan daripada istri saya. Saya ini punya anak, tapi hubungan batin saya kepada engkau itu lebih dari anak.
Kalau diteruskan, saya punya kapal, tapi cintaku kepada Rasulullah itu lebih dari apa Pak Nerto? Kapal. Tapi kalau saya itu sudah susah, hari-hari ini saya susah, kok tiba-tiba saya ingat suatu saat saya pasti berpisah dengan engkau. Suatu saat saya pasti berpisah dengan engkau. Kalau masih hidup ketika saya sedih, kalau saya sedih, saya melihat wajahmu itu sembuh. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim lidaini haudukas fil mubarrad wirduna yauman nusyuri yana alaika ya Rasul alaika salam alaika salawatullah. Cukup. Jadi kata orang itu, kalau saya itu susah, ketemu wajah jenengan, saya itu gembira. Pengurus masjid ini, ibu-ibu pengurus pengajian ini, jadikan yang marra'a wajhaka yas'ad. Siapapun jamaah ini, setiap melihat panjenengan itu gembira. Jadi orang itu harus menggembirakan orang. Ojo sampai kebalikannya. Sakjane seneng gara-gara nyawang raimu kok sumpek aku. Jadi cirinya Rasul itu marra'a wajhaka yas'ad. Melihat Rasul itu senang. Jadi Bapak Ibu, hidup ini harus menyenangkan orang. Hidup ini hanya sekali, jangan bikin orang susah. Hidup ini hanya sekali. Tidak ada kata pensiun berjuang. Ibu bapak tidak boleh nanti kalau usianya 90 lalu bilang begini, saya sudah tua, saya istirahat saja. Jangan, justru mendekati kematian itu kita harus berkeringat demi agama. Saya ulang, tidak ada alasan. Walaupun sakit, justru waktu sakit ini kita harus berkeringat mendekati masjid, berjuang untuk masjid. Karena kita mendekati kematian itu harus sangunya banyak. Harus sangunya ini banyak. Jadi saya ulang, ciri umat Muhammad itu adalah wajahnya itu setiap dilihat orang menjadikan orang itu semangat, orang itu sedih, loro, nyawang panjenengan waras. Pokoknya begitu. Haudukas sofil mubarrad wirduna yauman nusyur. Baik. Lalu orang ini begini, Pak. Saya ini mikir, kalau panjenengan besok meninggal, kalau saya susah, saya melihat wajahnya siapa supaya saya senang. Begitu cintanya ya. Umpamanya besok sudah di akhirat masuk surga, tetap tidak bisa bertemu Rasul karena engkau itu di lantai 1000, saya di basement.
Engkau itu nabi, nabi itu tingkatannya tertinggi. Lah saya di mana? Apa bisa saya ketemu engkau itu? Nah, Rasul tidak bisa jawab. Rasulullah tidak bisa jawab. Jibril datang membawa surat An-Nisa ayat 69. Ayat berapa, Bu? Surat apa? An-Nisa. An-Nisa itu perempuan. Hebat loh Quran itu. Tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada. Surat laki-laki tidak ada loh. An-Nisa. Saya ini pernah ngajar di Inggris. Pelajar SMA itu bilang begini, Pak, Islam itu kok pilih kasih ya, kok seluruh nabi itu laki-laki gitu. Mbok yo ada perwakilan satu atau dua gitu. Sampean kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Sing iso tak kei buku. Napa, Pak? Surat An-Nisa. Mboten kok nabi ini kok ana siji-siji nabi edok ngono, Pak. Wis pokoknya masih salah bener tak kayak hadiah sampean wis. Sing penting lah wani ngomong ah. Saya beri buku 60 menit terapi salat bahagia. Yes. Sampean gak bahagia, monggo. Saya sendiri tidak bisa jawab waktu itu. Cuma saya begini kan, Bu. Iya, memang Nabi tidak ada yang perempuan, tapi seluruh Nabi kan dilahirkan oleh perempuan. Jadi yang hebat siapa? Yang hebat siapa? Ya perempuan. Wong Nabi itu gara-gara ada perempuan itu bisa lahir kok. Wis ngono ae, wis dikarang ae jawab. Ada lagi yang tidak mau, saya ajari begini itu tidak mau. Tidak mau. Yang benar itu begini apa begini, Pak? Yang benar begini apa begini? Ibu biasanya apa? Lurus gini. Seneng gitu. Oh. Yang benar tidak begini. Yang benar begini. Nggih? Asyhadu alla ilaha illallah. Ngene. Ojo ngene. Ngono sing sak mantep asyhadu alla illallah. Yang benar begini. Untuk menunjukkan bahwa kita tawaduk kepada Allah dan kepada semua manusia. Jadi banyak yang salah. Asyhadu illallah. Ini saya catat di situ, Pak Yai, di buku itu. Lah anak Inggris ini tanya saya, kenapa kok begini? Saya jelaskan, ya itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Loh ngono bantah mana, Pak? Kalau begitu saya cenderung begini, bahwa Allah itu satu dan Allah itu excellent. Allah itu bagus. Loh ngene ya apa, Pak? Anak sampean besok ini, sekolah ini akan mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Iya nih anak sampean Pak nak pondok terus kok ngene? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selesai. Tidak bisa, Pak. Nah, hadirin sekalian, Jibril datang dengan membawa surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul
Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka besok bersama, perhatikan, ada 4 orang yang mendapatkan piala. 1, an-nabiyyin, berarti siapapun yang taat Allah dan taat Rasulnya pasti ketemu Rasulullah. Ma'an nabiyyin, bertemu Rasulullah. Jenengan kepengen ketemu Rasulullah, Bu? Pengen? Panjenengan kepengen? Caranya ya apa? Salawat. Caranya banyak. Saya membaca mi'atu kisah min ru'an Nabi, 100 kisah dari pertemuan orang-orang dengan Nabi. Kalau Imam Syafi'i itu, nah ini namanya diabadikan untuk anggota dewan kita ini. Imam Asy-Syafi'i itu mimpi berkali-kali dengan Rasulullah. Lalu orang bertanya, ada orang mimpi Rasulullah selalu bertemu dengan Imam Syafi'i. Ditanya Rasulullah, kenapa engkau sering bertemu dengan Imam Syafi'i? Dijawab oleh Nabi, sebab tidak ada orang membaca sholawat yang sama dengan sholawatnya Imam Syafi'i. Sholawatnya Imam Syafi'i itu khas, beda dengan yang lain. Sudah tahu? Belum? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu artinya, ya Allah, setiap ada orang ingat Rasulullah, mohon salawat engkau berikan kepada Nabi. Dan setiap ada orang kok tidak ingat Rasulullah, saat itu berikan salawat kepada Rasulullah. Itu salawatnya Imam Syafi'i. Dicoba mawon. Dicoba mawon. Mungkin nek gak ketemu sampean kondo kula. Sampean telepon kula, saestu, monggo. Ndak pernah Rasulullah itu dipanggil orang ndak noleh itu mboten nate. Lah kula wingi nyeritakno ngeten terus wonten wong masjid. Kula pun maca niku mboten ketemu-ketemu. Tak kandhani, ya wis ketemu. Sampean sing gak ketok. Nabi ketemu sampean. Lah kok mboten ngetok? Nek ngetok engko diterangno nang WA, mare sombong sampean wis. Timbang pamer-pamer wis gak wis. Rasulullah tidak pernah Pak dipanggil tidak datang, tidak pernah. Rasul kok datang. Itu Imam Syafi'i. Kalau cucunya Rasulullah, salawatnya beda. Jadi cucunya Rasulullah itu pernah suatu saat kekurangan uang, tapi tidak berani minta. Tidak berani minta. Lalu diajari Rasulullah, Rasulullah datang. Ini doanya di sebagian orang-orang NU sudah saya pernah dengar itu. Sampai ntirokno kula nggih. Sampai nek apal kali tak tulis no. Insyaallah sampai ditekani pisan. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta rajai amman siwak hatta la arju ahadan ghairaka. Siapa sing hafal? Tak kayak buku. Sinten sing hafal?
Gak apa-apa. Setelah baca itu gini loh artinya. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak. Do Gusti, tanamkan kepada saya bahwa hidup ini harapannya hanya satu, la ilaha illallah. Waqta raja'i amman siwak. Hapuskan seluruh keinginan mengharap orang. Hatta la arju ahadan ghairak, sehingga saya tidak terlintas sama sekali ingin belas kasih orang kecuali kepadamu. Hadirin sekalian, minta belas kasihan orang itu calonnya orang stres. Siapa yang ingin umroh, diumrohkan orang, angkat tangan. Yang ingin umroh dibiayai orang sampai pulang disangoni, angkat tangan. Sampai kepingin diumrohkan orang. Yaitu yang disebut Sayyidina Ali tadi itu. Sayyidina Ali mengatakan, saya ini sudah pengalaman pahit getirnya kehidupan. Dan kepahitan hidup yang tertinggi adalah ketika saya mengharap belas kasihan orang. Jadi semakin banyak mengharap orang, itu semakin nomor stresnya itu semakin dekat. Dipek mantu wong soge, harapannya engko ditukokno oma. Bareng wis dadi bojo, jere nomor tuane, ya wis urusan dhewe iki, anakmu wis dadi bojomu. Gelon apa mboten? Gelon apa mboten? Nah, gelo itu termasuk stres. Makanya jangan mengharap belas kasih orang. Pun. Itu doanya cucunya Rasulullah. Setelah itu rezekinya banyak, Rasul datang lagi mengatakan, cucuku yang saya sayangi, ngerti kon enggak? Nah, ini berkat doamu itu kamu tidak mengharap belas kasihan orang, kamu hanya berharap belas kasih saya. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak. Ayo. Waqta raja'i amman siwak. Hatta la arju ahadan ghairaka. Jadi pertama, yang piala nomor 1 itu adalah Nabi. Berikutnya ternyata tidak syuhada, tapi as-siddiqin. Ini yang saya sebut surat An-Nisa 69. Sebentar lagi akan dibaca di masjid ini, kurang nggak sampai 100 hari lagi. Karena setiap doa tarawih mesti ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika. Itu surat An-Nisa. Jadi pengajak orang yang terawih ini besok didoakan bersama Rasulullah. Jadi para nabi satu. Yang kedua itu as-siddiqin. Siddiq itu apa? Siddiq itu orang yang percaya kepada agama, rasional atau suprarasional, bukan irasional. Masuk akal atau tak terjangkau akal. Wonten apa mboten? Nek Islam itu saya enggak terjangkau akal. Wonten apa mboten? Napa? Sing mboten terjangkau akal iku napa? Mas, sing suarane enak niki. Sampeyan serabi ta? Mangkane kok bening suarane. Sing durung rabi itu saya tak gembret. Apa mas sing mboten saged dipun jangkau oleh akal? Napa?
siksa kubur. Nah itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi sampean percaya toh? Tidak ada buktinya, foto-fotonya juga tidak ada. Kok percaya? Itu tidak terjangkau oleh akal. Mencium Hajar Aswad, bagaimana Bapak menjelaskan? Lah wong orang pinter, wong sarjana, wong dokter Andes, mosok ngambung watu, tidak bisa diakal. Oh, as-siddiq itu orang yang percaya kepada Allah, masuk akal, tidak masuk akal diikuti. Orang yang yakin betul, jenengan kula niki sampun percaya nang Gusti Allah, cuma gak yakin. Ada ndak orang yang susah berkepanjangan? Orang susah itu boleh Bapak, tetapi tidak boleh berkepanjangan. Orang susah yang berkepanjangan itu menghina Allah. Tak boleh ini mana nggih? Orang yang susah berkepanjangan karena sakit, karena ekonomi, susah boleh menungso kok. Tapi kalau sampai berlarut-larut, pasti itu menghina Allah, seolah-olah Allah sudah tidak mampu menolong dia, seolah-olah Allah sudah kehabisan rahmatnya, seolah-olah Allah itu sudah tidak melihat dia, seolah-olah Allah sudah tidak mendengar doanya. Nah gitu ya, jadi tidak boleh. Kalau jenengan susah, ya berarti sudah percaya tapi kurang yakin. Apa saja yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Ini anak wong mati Rebo, terus sampean ngomong ini, apa kok gak kemis ya? Jadi Gusti Allah, sing pinter milih dina aku apa awakmu? Gitu Pak. Iki sik 6 kok mati, apa kok gak tua? Jadi Gusti Allah, sing tahu masa depannya orang ini aku, bukan kamu. Di buku itu Pak Yai, buku niku Pak Yai, nggak tahu sampean wani ndonga seperti saya apa enggak? Itu ada doa begini nggih. Allahumma hyini, itu doa menjelang salam tasyahud. Allahumma hyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Artinya ngeten Pak, sampean wani napa mboten Bu niki nggih. Duh Gusti, menawi benjing niku kula niku mboten nambah dosa jenengan uripi kula. Tapi nek benjing kula sik nglakoni dosa, sampean pateni mawon kula sakniki. Wani ngomong ngoten Pak. Hah? Berarti sampean ku pilih-pilih doa ya. Sing sampean senengi ya, berikan aku rezeki yang halal, barokah, pokoknya gitu. Berikan aku kesehatan, berikan aku rezeki yang banyak, berikan aku istri yang solihah, berikan aku anak yang terus saja. Jenengan tidak berdoa bagaimana punya iman yang kuat. Jadi saya ini sejak divonis, penyakit saya tidak bisa disembuhkan. Berapa tahun ya? 6 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah masih hidup. Akhirnya saya menulis buku yang begitu banyak. Saya kalau doa ya gitu. Ya Allah, saya rukuk, saya serahkan. Rukuk itu apa toh Pak? Rukuk itu simbol kepala ini diserahkan untuk dipotong Gusti Allah. Jadi kalau sudah rukuk sudah serahkan aja Allah. Ini loh saya ya Allah. Napa jenengan uripi jenengan pateni wis monggo, pundi sing sae. Wani ngomong ngoten. Wani. Saestu ta? Coba angkat tangan yang berani doa begitu. Loh niki karena Bunyai wani ya. Kula paringi buku. Sing kan pun kagum nggih sing anu nggih. Kula paringi niki mawon. Buku zikir afirmatif kecil mawon. Wis khairannya napa niku wis. Ya Allah jika saya uripi nek gak saya pateni.
itu sudah tawakal yang tertinggi. Rukuk yang tidak menyerahkan nyawa pada saat rukuk itu berarti rukuk kebohongan. Kapan-kapan Ustaz Sunarto saya beri training, ya. Iyalah, ayo saya beri training di sini. Kapan yang enak itu? Masa saya itu sudah beri training, saya di Inggris sudah, Jerman sudah, Belgia sudah, Spanyol sudah, Jerman sudah, Kanada sudah, di seluruh negara Amerika sudah. Mosok iyalah, kapan itu? Monggo. Masjid Cenggo sudah lah, mosok sing Nurul Fatah cedek dhewe gak. Monggo. Nanti kita ajari bagaimana menata mindset yang happy. Pada masa pandemi ini hanya satu yang menambah kekebalan tubuh kita, yaitu rasa senang. Rasa senang. Wis, aja susah. Jadi as-siddiqin. Siapa yang nomor satu tadi? Nabi. Yang kedua siddiqin. Yang ketiga asyuhada. Siapa asyuhada itu? Siapa asyuhada? Siapa? Oh, masya Allah. Gini, cina cepet umroh. Gini, umroh bisa. Oh jadi jaluk umroh, kok di umroh no, dewe. Oke, suada kali. Putih. Gini. Konco suada pisan. Iki umroh iki. Iki suada pisan. Pakai doa-doa keluarga bahagia. Monggo. Saya hibur Bapak Ibu sekalian. Saya membaca The Holy Quran karangan Yusuf Ali. The Holy Quran. Siapakah syuhada itu? Di situ diterangkan syuhada itu bukan hanya orang yang mati perang, orang yang mewakafkan hidupnya untuk agama, itu syuhada. Nek panjenengan berniat saya wakafkan diri saya untuk pengajian wanita, ketika jenengan menyatakan itu, mati sampean mati syahid. Itu kata Yusuf Ali. Penulis buku itu syuhada katanya. Coba Pak sekarang, saya tengah malam jam 3 membuka buku Ibnu Katsir, tahun berapa itu? Tapi sekarang dihidupkan Allah. Syuhada itu hidup, dihidupkan. Jam 1 malam saya membuka buku At-Tabari atau Hamka, Tafsir Al-Azhar atau Pak Quraish Shihab. Orang-orang yang sudah wafat itu seperti hidup lagi ketika saya baca. Itu syuhada. Pengurus tahlil, yasin, masya Allah itu. Guru ngaji, sampai rumahnya itu kecil, ruang tamunya itu diseket, dapurnya untuk anak ngaji loh Pak. Dan tidak pernah diwawancarai Antv atau TV One. Loro ya gak ada berita, nyungsep lo gak ada berita belas. Nah sing dadi pejabat angop tok kuwi. Luar biasa toh. Apa begitu tidak dihargai Allah sebagai syuhada? Maka hiduplah yang terhormat dan matilah sebagai syuhada. Ish kariman aumut syahidan. Bagaimana syahid? Wakafkan. Sudahlah kita wakafkan diri kita ini untuk agama. Jangan ada kata istirahat. Terakhir wassolihin, dan orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Lah kalau disebut orang soleh itu orang baik, apa syuhada tidak solihin? Apakah Nabi tidak solihin? Apakah siddiqin tidak solihin? Saya membaca di buku itu The Holy Quran itu katanya
As-solihin itu orang Islam yang tidak ikut jadi pejuang, tapi cawe-cawe ngelayani pejuang. Nggak ikut perang, tapi bagian ngelapi bedil. Masuk solihin. Pengajian seperti ini hebat. Maaf saja. Ini kan karena tukang parkir juga toh Pak. Gitu. Tapi tidak pernah tahu pengajian yang saya hormati petugas parkir. Kula wau pipis wonten mriku sae, bersih, harum. Biasanya saya mencari WC kan tidak perlu saya minta ditunjukkan. Tak geleki ambune itu. Niki wah bersih. Luar biasa. Tidak pernah ada kan sambutan yang terhormat petugas kebersihan WC. Karena di dunia tidak sempat dihormati, diperlakukan terhormat, Allah memperlakukan nanti di surga. Tidak pernah disambut, dihargai dengan predikat as-solihin. Itu masuk surga. Ibu bapak sekalian, sampean kalau panas jam 12 siang, panas ngiyup nok ni sore mangga, pohon mangga, lajeng pohon ini kok gelantungan, natap-natap sirah, jenengan ngomong nopo? Nopo? Luar biasa. Napa nih? Luar biasa buahnya. Umpamane gak ana buah, rindang, ngomong nopo? Bapak tahu, ibu tahu, itu kehidupan. Mestinya jangan mengagumi buah, sebab buah itu ada buah karena ada akar. Ayo, nggih apa betul? Kalau akar ndak ngirim sini, nggak akan jadi buah. Kalau akar ini tidak mengirim makanan ke pohon, ndak akan ada daun. Tapi tidak pernah akar itu dihargai. Ayo, nggih apa betul? Maka jadilah pengurus seperti akar, gak dihargai, gak paten. Sing penting telah berbuat sesuatu. Paham? Ojo kepengin dipuji. Masih sampean gak dipuji, tak puji mau. Seragam aja apike. Luar biasa. Barang ini sik ketok ayu ngono, barang dibuka ngene. Loh, kok seje? Wis nek ditutup ae. Wis. Sing lanang-lanang ya ngono, tak pikir ndelok kene kok ganteng-ganteng, barang dibuka, padha aku. Wis nek ditutup. Oke. Alhamdulillah. Jadi as-solihin itu Pak. Sekarang ya ada penceramah atau kiai yang hebat di panggung. Itu sebetulnya hebat karena istrinya toh. Nggih napa mboten? Sak durunge berangkat, Mas, parfum sik, Mas. Mas, pakaian aja iku, sing iki sing apik, coba. Wis tak masakno, Mas. Iki sampean berangkat toh. Ini semua seperti orang tidak menghargai, itu dimasukkan kategori as-solihin. Sampai ngoncai berambang demi untuk supaya suaminya makan yang bagus, anaknya makan bagus, itu as-solihin. Karena orang ini bisa nyambut gawe, orang ini bisa belajar karena peran ini, maka dia diberikan penghargaan, masuk dalam kategori as-solihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Saya kira begitu cukup nggih. Ini masa pandemi, tidak boleh ceramah lama-lama, tidak boleh ada makan bersama, dibungkus mawon juga boleh gitu. Ya, kita nggak ada orang kebal penyakit enggak Bapak. Jenengan tahu
Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu orang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga itu. Ternyata wafatnya kena wabah di Syria itu. Penghuni surga wae sama kena. Apa sih nggak jelas kayak awan. Gitu. Apal Quran itu loh, kena juga. Apa malah sih mek tabat? Apa surat favorit sampai nih apa? Kulhu sama Unak Toina, mantap itu. Itu pokoknya kalau sehari tanpa itu sariawan. Saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Cuma ini ada anggota dewan Pak. Tidak semua anggota dewan mau datang loh Pak ini. Saya beri hadiah buku Pak ya. Saya beri hadiah buku lah, dewan, anggota dewan. Cuma ini mohon maaf ini. Tidak apa-apa yang ini aja. Ini aja, yang ini aja Pak. Alhamdulillah. Pasangan berbintang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, monggo, monggo. Yes, alhamdulillah. Ya, nanti aja saya kirim. Apa benar toh? Biasanya saya kirim pos kok, JNE, supaya nanti tidak satu banyak. Tuh. Saya kira demikian. Saya tadi diminta untuk membaca doa, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingat-Mu. Wa syukrika, jadikan kami orang yang senang apapun pemberian-Mu. Wa husni ibadatik, jadikan kami setiap hari semakin baik akhlak kami. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya Allah, Engkau Tuhan yang selalu memberi rizki. Berilah pengurus masjid ini ya Allah, pengurus pengajian ini, sebagai imbalan pengabdiannya kepada masjid, berikan rizki yang banyak, yang halal dan melimpah. Dzul quwwatil matin, Engkau Tuhan yang menjadi sumber energi. Alirkan energimu ya Allah pada otak kami ya Allah, sehingga bisa mempunyai ide-ide segar mengembangkan Masjid Nurul Fatah ini ya Allah. Dzul quwwatil matin, Engkau Tuhan yang menjadi aliran energi yang dahsyat. Alirkan kekuatanmu pada tubuh kami sehingga bisa melawan apapun jenis penyakit yang membahayakan kami. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, yang membaca doa dan yang mengamini ini banyak berdosa kepadamu, tapi kami yakin Kau akan mengampuni kami. Wala hamman illa farrajtah. Jika ada yang susah, hilangkanlah kesusahannya. Jika ada yang sampai menangis, utuslah malaikat Mikail untuk mengusap air matanya. Jika ada yang hampir putus asa, utuslah malaikat untuk menyemangati kami. Wala saqaman illa syafaitah. Siapapun yang sakit di antara yang hadir ini, ataupun tidak hadir, ataupun yang muslim, ataupun yang tidak muslim, yang sholat dan yang tidak sholat, yang mencintai masjid ini atau yang membenci masjid ini, siapapun yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika mereka itu bukan orang baik, berikan kesehatan supaya ada kesempatan bertobat. Jika mereka ini orang baik, maka dengan sakit itu ya Allah, jadikan itu penghapus atas semua dosa-dosanya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Duh Gusti, pengurus ini mempunyai sejumlah keinginan. Anak-anak kami mempunyai keinginan. Jika keinginan kami itu baik, maka tolonglah kabulkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta idza syi'ta taj'alul husna su'ba sahla. Ya Allah, tidak ada yang sulit di dunia ini jika Engkau memberikan kemudahan. Tidak ada yang berat jika Engkau meringankan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi sumber kebahagiaan kami. Jadikan kami semua ini
pemimpin orang, bukan sembarang orang. Jadikan kami pemimpin dan tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma anqulna minadz-dzunubi ilal maghfirah. Ya Allah, rubahlah hidup kami. Rubahlah hidup kami dari gunungan dosa menjadi lautan ampunan. Wa minas saqami ilas siqah, rubahlah hidup kami yang semula berpenyakit menjadi sehat. Wa minal idbari ilal iqbal, rubahlah hidup kami dari berpikiran yang mundur menjadi berpikiran yang maju dan berprestasi. Wa minad dhiqi ilas sa'ah, dari kesulitan-kesulitan rizki menjadi kemudahan-kemudahan. Allah ma'alif baina qulubina, satukan hati di antara pengurus ini ya Allah. Satukan hati antara pengurus dan jamaah, seperti satu jantung, dua jantung yang berdenyut seperti satu ya Allah. Wahdina subulas salam, jika ada perselisihan akhirilah dengan kedamaian, lalu jadikan kami bergandeng tangan menuju keselamatan. Ya Allah, inilah doa kami, Engkaulah yang mendengar kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah mengirim konsumsi, membiayai ini, maka gantilah dengan makanan dan minuman surga. Siapapun yang melangkahkan kakinya ke masjid ini ya Allah, mudahkan juga langkahnya ke surga. Jadikan Quran yang dibaca menjadi penyelamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang.